lagi dengan saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, kita ada di video Q&A CRM, tanya jawab seputar CRM, dan kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Mas Teddy. Mas Teddy ini CEO dan pemilik dari lembaga pendidikan Bimbel. Pertanyaannya adalah, Pak Joko, boleh dijelaskan contoh value untuk bisnis lembaga pendidikan saya? Oke, thank you pertanyaannya Mas Teddy. Jadi value atau benefit yang kita akan berikan kepada pelanggan itu memang harus dirumuskan dengan benar. Dan kali ini Mas Teddy menanyakan value seperti apa untuk lembaga pendidikan yang beliau miliki. Ya, lembaga pendidikan itu ya termasuk sekolah, kampus, bimbel, tempat kursus, dan seterusnya. Dan Mas Teddy ini bisnisnya adalah lembaga pendidikan. Nah, kita mundur sedikit ke belakang bahwa pilar loyalitas itu ada 3 yang sering kita bahas, yaitu value, brand, dan relationship. Berarti pertanyaan Mas Teddy ini adalah value seperti apa untuk lembaga pendidikan Bimbel yang beliau miliki. Itu ya, dari 3 pilar loyalitas. Pertanyaannya adalah tentang value atau benefit seperti apa untuk lembaga pendidikan yang Mas Teddy miliki. Teman-teman, value itu kalau misalnya kita bahas mengenai value proposition, itu ada 11 elemen, ada 11 jenis, mulai dari price, kemudian performa produk, kemudian memberikan solusi seperti apa, kekinian, dan seterusnya. Tapi kita kelompokkan juga menjadi 3, yaitu value berupa finansial, value berupa emosional, dan value berupa spiritual. Gitu ya. Jadi value proposition itu ada 11 jenis. Nanti kita bisa lihat di video tentang value proposition, tapi kita bisa kelompokkan juga menjadi 3, yaitu tadi finansial, emosional, dan spiritual. Nah, pertanyaan Mas Teddy, value untuk lembaga pendidikan. Maka saya akan jelaskan dari tiga kategori ini ya, value finansial, value emosional, dan value spiritual. Untuk lembaga pendidikan, Mas Teddy, value berupa finansial itu banyak yang bisa dirumuskan, kemudian diberikan benefit atau value itu kepada pelanggan atau calon pelanggan atau pelanggan yang sudah ada. Misalnya satu, harga. Ya, harga kita seberapa bersaing dengan kompetitor. Maka harga itu bisa menjadi value kalau misalnya memang customer itu yang dicari adalah harga yang kompetitif, harga yang terjangkau misalnya, maka value bisa value finansial berupa harga bisa dirumuskan. Kemudian potongan harga, misalnya bayar 12 bulan, potongan 2 bulan, bayar 6 bulan, potongan 1 bulan, merekomendasikan kepada orang lain, dapat potongan 1 bulan, cashback, dan seterusnya. Itu value berupa finansial yang Mas Teddy bisa berlakukan di bisnis Bimbel Mas Teddy. Itu ya contoh value benefit berupa finansial yang bisa diberikan. Misalnya bayar lunas, tadi potongan 2 bulan. Lunas itu berarti kalau misalnya paket bimbel selama 9 bulan, bayar lunas 9 bulan, sebelum tanggal berapa dapat potongan 1 bulan misalnya. Bayar 6 bulan dapat potongan 1 bulan. Atau misalnya gratis biaya konsultasi di luar jadwal bimbel. Ya, misalnya bimbelnya itu seminggu 3 kali, jam berapa sampai jam berapa, di luar jam itu kita berikan fasilitas free untuk konsultasi. Ini finansial juga ya. Itu contoh value berupa finansial untuk bimbel. Kemudian Mas Teddy dan teman-teman semuanya, kita juga bisa merumuskan benefit atau value untuk emosional. Misalnya tempat yang nyaman, parkiran gratis, kemudian toilet bersih, pengajarnya bersertifikat, mudah, sopan, kemudian komunikasinya baik. Ini emosional ya, emosional yang Mas Teddy bisa angkat ini sebagai value yang ditawarkan kepada pelanggan, yaitu value berupa emosional. Tadi ya, pengajar berkualitas, bersertifikat, sopan, ramah, pandai berkomunikasi. Kemudian kita juga bisa value emosional berupa grup WA untuk orang tua, wali murid, wali anak bimbelnya. Kita bikin grup WA, di sana kita update progres dari perkembangan dari anak-anak didik. Nah, itu
emosional ya, itu benefit secara emosional. Bisa juga layanan berupa konsultasi prestasi anak, kemudian ada gathering orang tua dan seterusnya. Itu value-value berupa emosional yang Mas Teddy dan teman-teman semuanya di lembaga pendidikan yang bisa dijalankan. Kemudian satu lagi bisa juga value berupa emosional, misalnya konsultasi untuk, kalau misalnya siswanya ini adalah siswa SMA, maka bisa dilakukan konsultasi untuk perguruan tinggi. Ya, kalau misalnya siswa bimbelnya adalah SMP, kita bisa berikan konsultasi gratis SMA mana favorit, kemudian dan seterusnya. Itu value-value berupa emosional yang Mas Teddy dan teman-teman di lembaga pendidikan yang bisa berikan kepada pelanggan. Kemudian tadi value berupa finansial, value emosional, dan juga bisa value berupa spiritual. Misalnya anak didik kita atau misalnya termasuk orang tuanya kita libatkan dalam kegiatan amal. Kemudian setiap rupiah yang dibayarkan di lembaga bimbel ini 1%, 2%-nya kita sumbangkan kepada yang membutuhkan. Nah, itu value berupa spiritual. Oke, Mas Teddy, mungkin ini bisa menjadi inspirasi. Value apa yang pas untuk lembaga pendidikan, bisa tadi ada 11 kategori, tapi juga bisa Mas Teddy dan teman-teman kelompokkan jadi 3, finansial, emosional, dan spiritual. Tadi value berupa finansial tadi kita sudah bahas kira-kira apa untuk lembaga pendidikan, value berupa emosional apa, value berupa spiritual apa. Terima kasih, semoga video ini menginspirasi untuk Mas Teddy dan teman-teman semuanya bagaimana kita menyusun benefit kepada pelanggan. Terima kasih, sampai bertemu di video saya berikutnya.